Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Alawinur dari kelas 10-4. Hari ini saya akan mempresentasikan suatu virus, yaitu virus AIDS. Jadi yang pertama, ada pengertian virus. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Itu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir ketika seseorang sudah mengalami AIDS. Tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Lalu ada pengertian dari HIV. HIV itu adalah singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga jika virus ini menyerang tubuh manusia, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Lalu ada ciri-ciri dari virus HIV. Yang pertama, HIV memiliki diameter sekitar 100 sampai 150. Virus HIV ini berbentuk bulat sampai oval karena membentuk selubung yang menyelimuti partikel virus. Berat molekulnya itu sekitar 9,7 kilo basa. Lalu saya akan menjelaskan bagian lalu pada bagian inti itu disebut nukleus atau selubung yang menghubungkan sel inang untuk menyalurkan protein matrix. Lalu saya akan menjelaskan struktur virus AIDS dengan fungsinya. Yang pertama itu ada glikoprotein GP120 yang berfungsi untuk mengenali reseptor dari permukaan sel target secara spesifik. Membran ini terhubung dengan membran virus secara tidak langsung. Lalu yang kedua ada glikoprotein GP41, fungsinya untuk melakukan transmembran virus. Fungsi
lah fungsional dari glikoprotein GP41 ini untuk membawa virus HIV ke tubuh manusia. Lalu glikoprotein 40 GP41 ini sangat berperan penting dalam proses internalisasi HIV ke dalam sel target. Yang ketiga ada MHC. Dalam virus HIV, MHC adalah bagian untuk mempresentasikan fragmen virus pada sel T helper sehingga merangsang respon kepada infeksi virus dan membantu HIV ini membantu HIV itu melawan virus. Yang keempat ada envelope adalah lapisan lipid yang menghubungkan tubuh membungkus tubuh virus. Yang kelima itu adalah matriks. Matriks ini merupakan garis dari bagian dalam membran virus yang memfasilitasi perjalanan HIV DNA masuk ke tubuh penderita. Yang keenam ada enzim protease enzim protease ini merupakan salah satu enzim yang dimiliki oleh virus HIV. Enzim ini berfungsi untuk memotong protein dalam proses pembentukan partikel virus. Yang ketujuh ada kapsid. Kapsid itu adalah lapisan protein pembungkus material genetik. Pembentuk kapsid itu disebut dengan kapsomer dan juga pelindung virus dari kondisi luar lingkungan. Lalu ada yang ke-8. Yang ke-8 itu ada protein nukleokapsid. Itu protein basa kecil yang berperan untuk mendampingi asam nukleat. Virus ini sangat berperan penting dalam pembentukan virus HIV untuk membuat RNA dan membuat virusnya. Lalu yang ke-9 ada RNA. RNA ini fasilitator perjalanan virus ke inti tubuh penderita. Nah, yang ke-10 ada integrasi
Nah, integrasi ini adalah enzim yang memiliki enzim integrasi itu berfungsi untuk apa ya? Menyisipkan DNA HIV ke dalam tubuh manusia. Yang terakhir itu ada enzim transkripsi terbalik. Ini berfungsi untuk mengubah informasi genetik yang berada di dalam RNA ke dalam bentuk DNA. Dan lalu saya akan memberitahu penyebab virus HIV ini kenapa bisa terjadi. Yang pertama itu penyebabnya adalah kontak seksual, yang kedua transfusi darah, yang ketiga pembuatan tato, penusukan jarum tato yang tidak steril, lalu ada penggunaan jarum suntik yang sama secara bergantian, lalu penularan dari ibu hamil ke janin bayi, lalu apa sih gejala dari virus AIDS ini? Pada tahap pertama, virus ini memiliki gejala seperti flu, demam, radang tenggorokan, kelelahan, biasanya gejala ini akan biasanya gejala untuk tahap awal biasanya tanpa gejala sampai menjadi virus AIDS. Jika sudah masuk ke AIDS itu gejala yang ditimbulkan itu penurunan berat badan, berkeringat saat malam, mudah kelelahan, dan infeksi berul. Pada tahap kedua, kondisi yang timbul masih sama dengan tahap pertama, namun tetapi virus tetap aktif dan terus merusak sistem kekebalan tubuh. Di tahap kedua ini virus ini masih berlangsung secara bertahun-tahun. Pada tahap ketiga, gejala yang timbul adalah demam yang berkepanjangan, tubuh selalu merasa lemas, mengalami gangguan diare, kesulitan untuk bernafas, berat badan yang turun drastis, gampang terserang infeksi jamur. Lalu sekarang saya akan membacakan patofisiologi dari virus AIDS. Jadi patofisiologi pada virus AIDS itu pada bagian pertama yang ada hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV.
Nah, hubungan seksual ini akan menyebabkan sperma terinfeksi dan masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina atau anus yang lecet dan luka. Lalu penularan lainnya adalah transfusi darah yang terinfeksi HIV. Lalu tertusuk jarum bekas penderita HIV. Untuk tertusuk jarum ini, virus akan masuk ke dalam tubuh melalui darah atau luka karena suntikannya. Serta ibu hamil yang menderita HIV pada janin yang dikandungannya. Semua penyebab terjadi HIV tadi akan menjadikan virus ini masuk ke dalam sel target host phase. Dan virus ini akan menyerang T helper atau CD4 atau sel darah putih yang berperan penting dalam proses sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu juga menyerang makrofag, yaitu sel darah putih yang berukuran besar dan berfungsi untuk mencerna mikroba seperti jamur, bakteri, dan virus. Selain itu, virus ini juga menyerang sel B jenis limfosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk melawan virus, bakteri, atau zat asing dalam tubuh. Ketika pertahanan tubuh semua ini diserang oleh virus HIV, akan terjadi perubahan pada struktur sel akibat transkripsi RNA dan DNA sehingga terbentuknya provirus, sehingga sel penjamu atau sel pertahanan T helper limfosit B makrofag mengalami kelumpuhan hingga menurunnya sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan infeksi opportunistik. Infeksi ini terjadi pada sistem GIT, yaitu sistem pencernaan dari mulut hingga anus untuk menyerap, memecah, dan mencerna zat gizi makanan, yang mana virus HIV, kuman salmonella, Clostridium, dan Candida akan menginvasi atau masuk mukosa saluran pencernaan dan mengakibatkan peningkatan peristaltik, gerakan otot yang mendorong zat makanan ke anus. Nah, biasanya kalau peningkatan peristaltik itu akan terjadi diare pada pasien HIV. Diarenya itu sangat sering dan terus-menerus. Masalah kesehatannya atau masalah kesehatan yang dapat terjadi adalah perubahan BAB, gangguan nutrisi, kekebalan tubuh, resiko kekurangan volume cairan. Selanjutnya, infeksi opportunistik ini juga terjadi di sistem integumen, yaitu menimbulkan herpes zoster, yaitu cacar api, sehingga disebabkan oleh virus varicella, dan juga herpes simplex atau herpes genital. Yaitu infeksi menular akibat seksual dan disebabkan oleh virus herpes simplex, dan tambak dermatitis serebroika yang disebabkan oleh jamur malassezia, sehingga terdapat ruam, difus, bersisik, dan kulit kering, dan mengakibatkan prosiasis atau peradangan kulit. Masalah kesehatannya adalah resiko kekurangan integritas kulit. Bisa dilihat garis panah samping, ada terapi trimethoprim sulfame untuk mengobati infeksi bakteri, dan masalah kesehatannya adalah nyeri. Infeksi opportunistik juga dapat terjadi pada sistem reproduksi, akan mengalami kandidiasis. Kandidiasis adalah suatu kondisi yang menyebabkan jamur Candida albicans dan menimbulkan ulkus genital atau luka yang terdapat di area kelamin. Ulkus genital juga akan mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Dan infeksi opportunistik juga menyerang sistem respirasi atau pernafasan, akan menimbulkan Mycobacterium tuberculosis atau biasa kita kenal dengan TBC yang berada di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan sesak nafas dan batuk kronis. Selain TBC, ada terjadi pneumonia, pneumocystis. Gejalanya itu ada demam, batuk, dan nafas pendek. Masalah perawatannya adalah hipertermi atau pola nafas tidak efektif. Selanjutnya ada sistem neurologi atau sistem saraf. Pada sistem ini akan menimbulkan jamur Cryptococcus meningitis dan hal ini yang menimbulkan perubahan status mental, kejang kaku, kelemahan, pusing, mual, hingga yang paling fatal adalah kematian. Masalah perawatannya adalah resiko tinggi cedera, gangguan nutrisi, kekurangan volume cairan, dan intoleransi aktivitas. Lalu ada jenis penyakit HIV ini
Yang pertama ada human immunodeficiency virus 1 dan immunodeficiency 2. Lalu cara untuk mengobati untuk penderita HIV ini adalah segera mendapatkan pengobatan berupa ARV yang bekerja untuk mencegah virus ini, sehingga virus ini dapat dihancurkan sel CD4-nya. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil, tapi jika ingin menggunakan ARV ini, dia itu harus rutin dan waktunya selalu sama. Lalu ada cara untuk mencegah virus ini. Yang pertama itu adalah jangan memberikan alat pribadi kepada orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik yang sama, sunat untuk laki-laki, menghindari obat-obatan terlarang seperti narkoba, menggunakan ARV, hindari berganti pasangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.